Halo, selamat malam semuanya. Ada yang sudah hadir? Halo. Halo. Siapa yang sudah hadir di sini? Silakan beri statusnya. Halo. Belum ada yang hadir? Selamat malam, Mbak Siti Aminah nih. Oh, terus ada lagi Mbak yang sudah hadir? Masih Mbak Siti Aminah aja nih. Baik, kita tunggu sebentar atau langsung masuk ke materi? Kita tunggu teman-teman yang lain dulu atau masuk ke materi? Langsung. Oke, baik, kita tunggu 5 menit lagi ya. Monggo Mbak Siti bisa menginfokan ke teman-teman yang lain kalau sekiranya mereka tidak bekerja bisa gabung di kelas kita sekarang. Kita total ada berapa siswa ini, Mbak? 12 atau 18 ya? Oh iya, ada berapa banyak total semuanya. Ini saya juga coba untuk menyalakan mikrofon buat Mbak Siti Aminah nih. Tapi kok masih muter aja nih. Oh, 16 siswa. Oke, baik. Alhamdulillah kalau total semuanya bisa hadir itu mantap ini. Tapi ini saya coba untuk menyalakan audio buat Mbak Siti Aminah ini kok belum bisa-bisa ini ya. Kenapa ini? Ya, ini juga ada yang sudah datang nih, Mbak Dwi Mariani kan ini. Nah, bagi yang pakai tablet device, ini ada saran dari softwarenya ini pakai ini nih headset ya, headset atau headphone itu. Untuk Mbak siapa ini yang baru datang lagi, Mbak Dwi.
Mbak Dwi disarankan pakai headset ya. Panggilannya siapa ini? Ah, ini sudah suaranya nih. Mbak Siti Aminah ini panggilannya siapa? Terus Mbak Dwi ini panggilan siapa? Jadi nanti biar saya mending pakai nama panggilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dwi Maryunianti. Baik, panggilannya Mbak Dwi ya. Tadi Mbak Siti Aminah kayaknya masih ini ya. Mbak Siti Aminah apa panggilannya nih? Oke, kita tunggu sebentar Mbak Dwi ya. Mungkin teman-teman masih ada 2 orang yang hadir berarti. Sambil menunggu teman-teman yang lain, mungkin Mbak Dwi bisa memperkenalkan diri juga kepada saya, terus juga Mbak Siti Aminah juga memperkenalkan diri. Yang barusan datang juga ini Mbak siapa nih, Mbak Cika. Namanya bagus-bagus apa jadi saya bingung semuanya ini. Mbak Cika keluar siapa ini? Karena orang baru jadi harus saya kenalan dulu dengan semuanya ini. Mbak Siti Aminah panggilannya apa nih? Malam Mbak Cika. Mbak Cika Claresta. Ini panggilan siapa nih Mbak Cika ini? Bisa memperkenalkan diri juga ke saya biar saya juga tahu asal kotanya mana, terus kerjanya di kota mana sekarang. Oh, FB-nya. Iya ya, sebentar. Sudah add saya berarti ya? Mbak Siti Aminah ya? Soalnya belum masuk sini. Maksudnya FB-nya FB group atau gimana? Malam Mbak Ayu. Mbak Siti Aminah tadi konfirmasi untuk FB-nya. Sebentar, saya cek dulu. Maksudnya untuk di add sebagai di dalam kelas atau gimana ini? Oh, baik, add pertemanan. Baik, yang mana ini namanya Mbak Siti Aminah ini? Tia Mozang Banjar soalnya. Saya juga bingung ini. Tia Mozang Banjar. Mbak Ayu saya sudah add. Saya nama memang. Ini ada Dwi Maria Yunianto sudah sebentar Mbak sudah saya add ini kan Mbak Dwi. Mbak Ayu juga sudah, Mbak Santi kayaknya sudah juga ini. Mbak Maya Ceng ini yang belum kayaknya ya. Yang belum saya add ini. Sebentar ini. Oh, Mbak Cika barusan masuk. Oke. Tia Mozang apanya yang ini ya? Tia Mozang @gmail atau apanya? Tia Mozang. Tia Mozang Banjar ini ada 2 ini. Ada Tia terus dipisah
Ada Tia Mozong yang digabung. Yang mana Mbak Tia? Selamat malam Mbak Nikmatus Solihah. Oke, alhamdulillah. Satu-satu sudah masuk semua. Tia Mozang. Oke, itu nama FB-nya Kaila. Oke, Tia Mozang. Bisa dengar suara saya semua ya? Oke, baik. Sudah berapa banyak ini yang kumpul ini? Sebentar saya hitung. Ada Mbak Cika, ada Mbak Ayu, ada Mbak sebentar ini berapa tadi ini kok nggak kelihatan ini. Mbak Tia Mozang, Mbak Dwi, Mbak Cika, 3 orang, terus Mbak Ayu 4, Mbak Nikma 5, terus Mbak Waryanti. Aduh, ada suara lagu ya? Bentar. Ya. Sudah dengar semuanya? Oke. Ini yang baru datang juga Mbak Waryanti. Ini 70, wajar, baik. Berarti sudah datang semua ini kayaknya. Belum semua, Bang. Bisa kita mulai sekarang? Atau masih nunggu dulu lagi? Oke, baik, kita mulai ya. Sesuai sarannya Mbak Tia, Mbak Siti, dan juga ya, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Ari Firmansyah. Saya asalnya dari kota Surabaya. Sekarang saya posisi di Tainan City, sedang studi S3 di kampus National Cheng Kung University. Sebelum kesini saya aktivitasnya adalah sebagai pengajar di kampus Universitas Airlangga. Itu sementara perkenalan saya. Mungkin sebelum saya mulai masuk ke materi, ada yang mau ditanyakan terkait dengan profil saya? Sebelum saya mulai, mungkin ada yang nyalakan TV kah di situ? Suaranya juga lumayan masuk juga di sini. Mungkin TV-nya agak dikecilkan dikit. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan tentang profil saya, kita mulai masuk ke materinya. Saya mau pastikan dulu kepada semuanya apakah sudah memiliki modul dari pelajaran geografi ini. Sudah punya atau belum? Untuk yang kelas 3 masing-masing, kalau ada yang belum punya silakan disampaikan. Kalau tidak ada menyampaikan berarti mungkin sudah punya semuanya. Untuk modul yang kelas 3 belum dikirim. Oke, baik. Kalau gitu mungkin nanti segera saya kirim di di grup kita bagi yang belum. Mau dibutuhkan sekarang atau nanti? Kalau dibutuhkan sekarang bisa saya baik, nanti share PPT-nya juga. Ini saya sharekan juga semuanya. Tapi kalau bisa, belajarnya itu tidak cuma membaca dari PowerPoint saja loh ya. Karena nanti kalau belajarnya cuma dari PowerPoint, nanti ijazahnya juga dalam bentuk PowerPoint nanti gitu.
Ya, jadi tetap nanti saya kirimkan PowerPoint dan apa ini, buku modulnya setelah materi kita hari ini selesai. Oke, materi kita hari ini adalah terkait dengan peta dan pemetaan. Kalau bicara mengenai istilah yang namanya peta, mungkin kalau saya mengacu sedikit pada salah satu film anak-anak. Ada yang tahu film anak-anak yang dimana si anak ini kalau kemana-mana dia selalu mengeluarkan peta? Wah, semuanya tahu semua ini, Mbak Nikma, Mbak Cika. Ada yang Mbak Ayu merasa suaranya putus-putus. Yang lain terdengar nggak? Suaranya jelas apa enggak? Oh, ada yang merasa kurang jelas suaranya. Mbak Nikma juga kurang jelas suaranya. Oke, Mbak Siti Aminah, Mbak Tia Mauzang, Banjar merasa jelas juga berarti ya. Sebentar, yang lain dipastikan suaranya jelas atau hanya Mbak Tia Mauzang Banjar aja yang. Oh, Mbak Nikma sinyalnya low. Oke, Mbak Dwi sudah jelas suaranya. Baik. Mbak Waryanti sekarang nggak jelas ya. Oke, nggak apa ya, nanti sambil kita jalan ya. Mungkin kalau ada yang nggak jelas, mungkin bisa disampaikan solusi yang lain. Kita mau gabung dulu ke teman yang lain atau bagaimana gitu ya. Oke, tadi sudah ada jawaban bahwasanya cerita tentang seorang anak yang kemana-mana dia bawa peta adalah betul, Dora. Nah, sekarang meski itu film anak-anak, kalau saya mau tanya kepada panjenengan semuanya, kalau mau pergi ke suatu tempat yang ada di dalam benak semuanya, terutama kalau itu tempatnya belum pernah dikunjungi, apa yang dibutuhkan untuk bisa ke tempat tersebut? Apakah butuh teman? Apakah butuh uang? Apakah butuh peta? Baik, selamat malam Mbak Santi Putri. Ini Mbak Waryanti menjawab semuanya. Tapi kira-kira yang paling utama di antara tiga itu, teman, duit, atau peta? Oke, Mbak Cika, Mbak Waryanti menjawab peta. Oh, ada juga yang menjawab alamat dan transportasi. Ini Mbak Ayu. Ya, artinya semuanya itu mau alamat, transportasi, uang, teman, dan yang lainnya itu tidak akan bisa kita jalankan kalau memang kita belum tahu sama sekali tempat tersebut melalui peta. Oke. Baik, saya juga mau tanyakan, kira-kira selama ini bagi yang sudah punya smartphone, gadget yang bisa langsung nyambung ke internet, kira-kira pernah tidak memanfaatkan fasilitas Google Map yang ada di dalam gadgetnya? Oke, Mbak Waryanti merasa belum pernah menggunakan Google Map yang ada di gadget ya. Oke, siapa lagi yang sudah pernah menggunakan? Pernah lihat-lihat saja tapi belum pernah ini. Mbak Dewi sudah pernah lihat-lihat saja tapi belum pernah mencoba mengetikkan gitu ya. Yang lain kira-kira gimana? Ada yang pernah mencoba memanfaatkan teknologi Google Map? Oke, Mbak Tira Maya hadir. Siapa yang sudah pernah menggunakan fasilitas Google Map yang ada di dalam smartphone masing-masing?
Belum ada? Oke, sepertinya kalau nggak ada yang menjawab, sepertinya ya belum ada yang memanfaatkan Google Map-nya ini. Oh, Mbak Ayu juga belum. Baik, saya coba tunjukkan salah satu tampilan yang ada di dalam Google Map ini. Kalau di internet, ini contohnya kalau di internet, kita bisa melihat bahwasanya di Google Map itu juga kita bisa mendapati beberapa akses yang bisa kita dapati. Kira-kira apa nggak ini kalau saya buka Google Map? Oke, ada Mbak Santi. Ya, silakan dicoba dulu. Mbak Waryanti juga dicoba mungkin. Nah, di dalam Google Map itu misalkan kalau mbak-mbak ini mau mencoba untuk mengunjungi misalkan mana dari Taipei ke Tainan City. Nah, itu nanti bisa tinggal diketikkan aja lokasi kondisi sekarang ada di mana. Lantas nanti ditunjukkan ke juga berikutnya adalah kota mana yang akan dituju. Itu kalau kita mengarah kepada penggunaan teknologi yang ada di dalam smartphone, yaitu Google Map misalnya itu ya. Nah, berikutnya kalau saya buka peta Jawa Timur di tempat masing-masing, kelihatan nggak ini peta Jawa Timur? Belum kelihatan ya? Baik, iya berarti ini kayaknya belum bisa tampak di sini gitu ya. Oke lah, kalau mungkin belum bisa nampak peta Jawa Timurnya, layar tetap dari tadi yang tadi ya. Ada yang menanyakan ini Mbak Tia Mauzang Banjar nih ya. Ya, layarnya memang masih belum berubah. Ayo, Mbak Tia Mauzang, ini kalau mau pakai Google Map itu memang harus bukan harus ya, tapi mesti ada permintaan untuk nyambung dengan GPS. Kalau memang nyambung dengan GPS itu biasanya nanti baru bisa. Coba saya ketikkan nih Google Map yang di ini ya, melalui YouTube ya. Siapa tahu nanti di YouTube penggunaan Google Map itu ada. Bentar, saya carikan dulu. Soalnya kayak yang ini belum ada. Ini saya coba salah satunya Google Map. Sebenarnya juga bisa kalau kita pakai smartphone itu yang ini yang fitur map itu Mbak. Ini dari Mbak Tiramaya menanyakan misalnya itu. Bahwasanya kalau memang iya Google Map itu paling sering dipakai oleh orang di komputer, tapi selama ini juga untuk smartphone juga sudah bisa dipakai kemana-mana. Saya misalkan kalau mau ke kondisi kota mana itu saya mesti buka map lah, namanya ini map gitu ya, tapi sebenarnya itu Google Map. Nah, sehingga Mbak Tiramaya bisa mencoba maupun Mbak yang mau tadi juga bisa mencoba misalnya itu. Karena kalau kita membuka Google Map itu akan memudahkan gitu ya. Memudahkan dalam hal kita bisa belajar mengenai pemetaan suatu tempat.
Karena bagaimanapun juga misalkan kalau kita menggunakan peta, itu akan memudahkan kita tiba di tujuan dengan tepat misalnya itu. Nah, sebentar, ini saya tunjukkan untuk yang Google Map-nya itu. Ada yang sudah pernah nyoba nih? Nah, itu Mbak Ayu juga sudah pernah ini. Mbak Ayu memberikan respon, saya pakai tab biasanya pas pergi sama bos, nggak tahu jalan bisa dipakai. Oke, nah itu salah satunya. Ini coba saya tunjukkan salah satunya di dalam ini ya. Sebentar, mana tadi? Untuk sudah bisa? Kalau naik chain karena jarang keluar takutnya nyasar. Oke, Mbak Santi juga pernah sudah pakai Google Map-nya atau sejenis Google Map ya. Sebentar, saya carikan videonya tadi di mana ya. Saya taruh mana, kok lupa saya. Oke, Mbak Tia Mozang masih offline. Sebentar, ini nggak mau keluar dia filenya ini. Oke, baik. Ini mungkin kayaknya masih belum tampak untuk yang oke. Nah, sekarang kita masuk ke materinya dulu. Sambil saya tadi sudah mengepost untuk YouTube-nya, tapi kok belum tampak di sini. Kita lihat slide yang pertama. Nah, ini sekarang bicara mengenai pengertian peta. Kalau kita mengacu pada modul yang dipakai di dalam kelas kita ini, peta ini diartikan sebagai gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil sebagaimana penampakannya dari atas dan dilengkapi dengan tulisan dan simbol-simbol. Ada yang tahu istilah, kalau ini tadi dikatakan peta adalah gambaran konvensional. Ada yang tahu artinya konvensional itu apa? Siapa yang mau jawab? Mbak Ayu, Mbak Santi, Mbak Dwi, mau jawab? Artinya konvensional ini apa? Belum ada yang tahu? Apa makna dari konvensional? Silakan, siapa yang mau berpendapat? Ada yang tahu artinya dari konvensional? Apa? Saya tulis di sini pertanyaannya, apa arti dari konvensional? Nanti silakan dijawab ya. Apa arti dari kata konvensional? Kalau Mbak Dwi jawabnya gambaran nyata. Oke, ada lagi yang lain? Mau ada jawab nih Mbak Karini Putri? Oke, Mbak Karini baru datang nih kayaknya. Selamat malam Mbak Karini. Mbak Waryanti mau jawab? Namanya mau sedang mengetik ini.
Gambaran konvensional itu apa? Oke, terima kasih. Salam kenal juga Mbak Karini Putri. Belum ada yang jawab lagi? Mbak Santi Putri menjawab gambar dunia yang dibukukan atau dibikin poster. Oke, baik. Ini Mbak Waryanti dari tadi typing atau ngetik tapi belum ada jawabannya ini. Baik, sambil menunggu jawaban dari Mbak Waryanti, kita teruskan juga sambil menunggu jawaban yang lain. Mbak Tia Mozang Banjar mau ngetik juga ini. Jadi memang kalau kita lihat peta ataupun gambar bentuk bumi yang dibuat dalam pembelajaran seperti bola. Biasanya kalau di sekolah-sekolah itu masih ingat namanya apa? Kalau di sekolahan beberapa guru kalau mata pelajaran geografi lantas mereka menunjukkan ini apa? Bentuk bola. Bentuk bola itu terdapat ya nama dari bola dunia apa? Nama lain dari bola dunia, Mbak Santi Putri. Global, oke. Mbak Waryanti sudah jawab, global. Baik, betul. Itu global juga gambaran dari peta secara keseluruhan. Nah, sehingga kalau dikatakan di sini juga sebagaimana penampakannya, maksudnya apa? Kondisi yang nyata, kalau tadi dikatakan Mbak Ayu tadi ya, gambaran nyata yang jelas tentang permukaan bumi yang diperkecil ya betul. Artinya apa? Dengan peta itu kita bisa mengetahui skalanya. Misalkan peta itu permukaan bumi ini luasnya 1 juta, lantas dia itu diperkecil dalam artian satuan yang mungkin 1 kilometernya sama dengan 1 sentimeter misalnya itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya peta itu gambaran dari permukaan bumi yang memang diperkecil. Terus juga kalau tadi disampaikan di sini sebagaimana penampakan dari atas dan dilengkapi dengan tulisan dan simbol-simbol. Kenapa dikatakan dari atas? Kok bukan dari bawah? Kok bukan dari samping? Ya. Nah, kenapa? Karena memang orang kalau bikin peta mesti dia itu seakan-akan melihat dari atas atas permukaan bumi. Atau semisal seakan-akan dia itu melihat di angkasa. Nah, seakan-akan kalau dia melihat di angkasa maka dia bisa melihat permukaan bumi itu lebih luas daripada kalau dia itu berada di permukaan bumi tersebut. Ini yang diartikan kenapa kok peta itu penampakannya dari atas. Pernah nggak menjumpai peta itu penampakannya dari samping atau dari bawah? Kalau dari bawah kita nggak akan bisa menjumpai gambaran peta itu secara utuh. Kenapa? Seakan-akan kalau kita dari bawah melihatnya berarti kita itu melihat bumi itu dari dalam bumi. Tapi kalau pengertian peta ini memang dikatakan sebagai penampakan dari atas, itu menunjukkan bahwasanya kita melihat bumi itu dari angkasa. Nah, kalau kita melihat dari angkasa, maka kita bisa lihat, ada gunung. Nah, gunung itu nanti akan disimbolkan dengan apa? Biasanya kalau di peta, kalau panjenengan semuanya ini melihat gambar peta, maka kira-kira simbolnya gunung itu disimbolkan dengan, baik, Mbak Santi langsung sudah jawab. Nah, ini Mbak Santi ini langsung cepat tangkas menjawabnya ini. Sepertinya juga sinyalnya cukup jelas ini. Segitiga, betul Mbak Santi. Simbol untuk gunung segitiga. Kira-kira juga kalau kita cermati misalkan laut, kalau itu adalah laut maka atau air lah ya, laut atau air, kira-kira di dalam peta itu digambarkan dengan warna apa? Oh, ada yang sambil makan lahap tak tahu ini.
Oke, Mbak Ayu sudah jawab warna biru, Mbak Santi juga warna biru. Baik. Itulah makna dari kalau tadi dikatakan dilengkapi dengan tulisan dan simbol-simbol. Berarti kayaknya semuanya juga sudah sering lihat peta ini. Mbak kali ini juga menjawab biru. Baik. Saya lanjutkan lagi ke pengertian berikutnya terkait dengan peta apa yang ada di dalam sini. Nah, kalau kita sudah mengetahui bahwasanya peta itu adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil sebagaimana penampakannya dari atas dan dilengkapi dengan tulisan dan simbol-simbol, maka ilmu yang mempelajari mengenai peta itu namanya kartografi. Nah, seringkali peta ini akan menjadi rujukan bagi orang-orang yang dia itu suka jalan-jalan atau orang-orang yang suka menjelajah. Sebagaimana saya misalkan kalau saya mau ke Tainan City ini misalnya gitu, ke Tainan City saya mau menuju ke kantor imigrasi, maka oleh karena saya belum pernah tahu sama sekali tentang Taiwan, maka saya selalu buka Google Map sebagai cara untuk memudahkan agar saya tidak tersesat. Nah, kalau kita seringkali memanfaatkan peta di dalam aktivitas kita, terutama menuju ke suatu tempat, maka itu kita sedang mempelajari kartografi, gitu ya. Sama halnya juga kalau siapa yang di sini yang hadir di sini dari 9 orang yang bisa dikatakan sudah mengunjungi negara Taiwan ini secara keseluruhan, siapa? Dan mengunjunginya itu dengan menggunakan peta. Ada yang sudah mengunjungi dari utara sampai ke Mbak Ayu belum pernah. Mbak Ayu yang sudah pernah mengunjungi mana aja, kota-kota atau tempat mana aja yang memang itu menggunakan peta? Oke. Ada lagi yang lain yang mungkin sudah menjelajahi petanya petunjuk arah itu, Pak. Oh, maksudnya petanya petunjuk arah. Ya, kalau petanya petunjuk arah maksudnya papan ini, papan nama itu ya. Papan nama itu ya petunjuk arah sih, itu belum bisa dikatakan sebagai peta. Tapi ya untuk bukan yang dia maksudnya di HP. Oh, baik. Maksudnya berarti yang ini ya, yang arah yang tanda panah yang kelap kelip itu ya. Oke, itu juga jadi satu arahan kita kalau kita mau ke satu tempat. Baik. Saya masuk ke slide berikutnya tentang kartografi ini. Maka kira-kira saya mau tanya lagi nih biar semuanya aktif. Fungsi peta itu apa aja? Siapa yang mau jawab silahkan diketik atau disampaikan. Fungsi peta. Siapa mau jawab? Ini yang sudah mulai ngetik. Oke, Mbak Dwi mengatakan sebagai penunjuk arah. Ada lagi yang lain? Mbak Cika menjawab menyeleksi data. Ini perlu diperjelas ini, maksudnya apa, Mbak? Menyeleksi data itu. Kalau Mbak Dwi sudah jelas, jawabannya penunjuk arah. Oke, Mbak Cika menjawab menyeleksi data. Mbak Tia Mauzang Banjar menjawab untuk mengetahui arah. Oke, baik. Mbak Ayu menjawab lagi untuk petunjuk lokasi suatu tempat. Mbak Santi petunjuk jalan yang dituju saat kita mengunjungi tempat yang tidak jalannya. Oke. Mbak Waryanti mengetahui letak dan luas suatu wilayah. Baik. Mbak Tiramaya menunjukkan posisi atau lokasi yang dituju. Oke. Yang lain siapa yang mau jawab lagi? Yang belum jawab ini siapa nih? Mbak Cika memperlihatkan bentuk. Tadi yang masih data tadi ya. Oke. Mbak Nikma ini belum jawab ini kayaknya, Mbak Nikma ini. Mana ini? Mbak Nikma ini kok belum ada jawaban nih? Mbak Cika mengatakan memperlihatkan bentuk. Baik.
Bisa, benar juga. Oke. Ada lagi yang mau jawab? Mbak Ayu sedang mengetik lagi. Mbak Karini juga sedang mau mengetik lagi untuk memberikan jawaban lagi. Sudah, nggak ada lagi yang jawab. Mbak Karini menjawab untuk menunjukkan suatu wilayah. Mbak Ayu juga jawab memperlihatkan ukuran suatu tempat. Baik, mari kita buka sama-sama. Menunjukkan lokasi relatif. Betul. Oke. Jawabannya betul. Kita coba buka ya. Baik, yang pertama. Nah, tadi sudah ada yang jawab nih. Menunjukkan posisi atau lokasi relatif. Tadi Mbak Cika sudah menjawab lokasi relatif, betul. Mbak Ayu, alat untuk mempelajari fenomena geografi. Betul juga, nah, gitu. Ini yang hadir di kelas ini orang yang cerdas-cerdas semuanya nih. Kayaknya nggak perlu ditanya, sudah bisa semua nih. Nggak perlu sekolah, berarti sudah bisa semua kayaknya. Oke, yang pertama, fungsi peta adalah menunjukkan posisi atau lokasi relatif di permukaan bumi. Baik. Tadi ada juga yang jawab memperlihatkan ukuran luas dan jarak. Oke. Saya lupa tadi jawabannya siapa. Memperlihatkan ukuran luas dan jarak di muka bumi. Betul. Ini juga fungsi peta yang kedua. Mbak Tia Mauzang Banjar sedang mengetik, mau menjawab lagi. Yang ketiga, fungsi peta berikutnya adalah menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi. Tadi juga ada yang sudah jawab ini. Menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi. Berarti ada yang sudah membaca nih ya. Alhamdulillah kalau sudah membaca. Yang keempat, Mbak Tia Mauzang menjawab memperlihatkan ukuran dan arah suatu tempat di permukaan bumi. Bisa benar juga jawaban dari Mbak Tia Mauzang Banjar. Di sini fungsi yang keempat adalah menyajikan data potensi daerah. Betul, tadi Mbak Cika kayaknya tadi yang menjawab, yang menyajikan data potensi daerah. Nah, ini yang perlu kita perjelas. Data potensi daerah maksudnya apa? Tentunya di dalam peta itu, ya tadi, misalkan, kalau ada yang di sini dari Jawa Timur siapa aja? Oke, nama-nama daerah, betul Mbak Ayu Anggitasari, ya Mbak Waryanti dari Jawa Timur. Mbak Waryanti dari Jawa Timur mana ini? Mbak Tia Mauzang menjawab menggambarkan bentuk-bentuk permukaan. Oke, Mbak Ayu Banyuwangi, Mbak Waryanti Tulungagung. Oke, Mbak Ayu Banyuwangi. Ya, Banyuwanginya Banyuwangi mana nih? Glenmore atau yang lain? Jajak, baik, Jajak. Mbak Cika Ponorogo. Baik, nah kita lihat sekarang Banyuwangi itu kira-kira ada potensi apa aja di Banyuwangi, itu bisa dilihat di dalam peta juga sementara. Oh, Banyuwangi misalnya potensinya dia itu ada di kawasan apa itu, selatan atau bukan Pantura kan ya, dia pantai selatan dan pantai timur. Mbak Dwi dari Madiun, oke. Misalkan kalau di Banyuwangi itu, maka oleh karena dia itu dekat sama Pulau Bali misalnya itu, berarti potensi daerah ini selain dia itu perikanan, kelautan, maka dia juga punya potensi wisata karena dekat dengan Bali. Di Banyuwangi juga ada, kalau kita lihat di petanya itu ya, kita berdasarkan pada peta, ada gunung. Berarti memungkinkan potensi daerah di Banyuwangi itu ada perkebunan karena daerah gunung misalnya itu. Kedua juga, oke, Mbak Nima mengatakan sinyalnya masih jelek, suaranya tidak jelas sama sekali. Ini suaranya yang jelek atau sinyalnya yang jelek ini Mbak Nima? Terus kalau tadi ada yang tapi siapa Mbak Dwi atau Mbak Ayu yang dari Madiun tadi ya? Nggak bisa saya lihat lagi nih. Misalkan kalau tadi yang dari Madiun Mbak Dwi kalau nggak salah ya. Kalau yang tadi yang Ponorogo Mbak Ayu Mbaknya. Ya Mbak Dwi, Madiun. Nah itu Madiun itu kan kalau kita lihat di peta kan, misalkan permukaannya tinggi. Biasanya kalau permukaan tinggi itu warna hijau. Nah ini kira-kira apa aja potensi yang di Madiun? Ada nggak gunungnya misalnya itu? Kalau ternyata di peta nggak ada gambar simbol segitiga, ya berarti memungkinkan
potensi medium tidak ada pegunungan misalnya gitu. Mungkin hanya ada lembah atau mungkin semacamnya gitu. Kalau tadi ada yang dari Ponorogo, tadi siapa? Mbak Cika atau Mbak Ayu atau dari yang Ponorogo itu? Lupa saya. Oh, ada durian. Mbak Dwi jawabnya ada Pak, banyak durian juga. Oh gitu. Bentar, kok saya lihat di peta Jawa Timur ini Medion kok kayaknya nggak ada durian toh. Nggak ada durian apa, nggak ada gunungnya. Oh, Mbak Ayu Banyuwangi juga ya. Mbak Cika yang Ponorogo. Baik, kalau di Medion Mbak Dwi itu kalau seingat saya nggak ada. Sebentar, saya pastikan lagi petanya di Jawa Timur ini. Peta Jawa Timur saya juga buka di sini. Misalkan dari ya kalau ada di sini dekat namanya Gunung Dorowati, nggak tahu ini Dorowati ini masuk yang mana ini, dia masuk Medion atau Kediri. Ada juga Gunung Wilis misalnya gitu. Nah, ini kira-kira Gunung Wilis ini masuk wilayah siapa ini, karena dia ada di kawasan dekatnya Medion, Kediri, Ponorogo dan sebagainya. Nah, artinya apa? Kalau kita ambil contoh bahwasanya peta itu seperti gambaran peta Jawa Timur, masing-masing daerah ada potensinya. Bahkan juga misalnya kalau di Medion itu juga digambarkan ada gambar pesawat misalnya. Berarti menunjukkan Medion itu ada apa nih? Bandar udaranya misalnya itu. Mbak Tia Mozang tadi ada yang mengatakan soal TV ya memang dari tadi ada soal TV nih. Tapi mungkin lagi dilihat. Ya, baik. Kalau tadi juga kalau kita lihat terkait dengan apa itu, yang namanya, Iswayudi ya tadi ya. Nah ini menunjukkan bahwasanya kalau kita di dalam peta itu juga kita bisa mengetahui bahwasanya masing-masing daerah juga ada potensinya. Banyuwangi misalnya itu, Banyuwangi juga dia kalau cuma nggak ada di peta ini, harusnya nanti ada pesawat ada lapangan terbangnya. Berarti harusnya juga di situ diberikan gambar pesawat lapangan terbang. Jember misalnya itu. Jember yang saya tahu juga sudah disiapkan lapangan terbang, tapi memang penerbangan di sana masih sepi ya, sehingga mungkin masih belum jalan. Ya. Kalau tadi yang dari Ponorogo, misalnya Ponorogo itu kawasan dataran tinggi, maka ya digambarkan di situ juga ada kawasan dataran tingginya, masing-masing potensi daerahnya. Kalau ada yang dari Tulungagung atau mana tadi? Oh, Tulungagung kawasan mana? Dia kawasan Pantai Selatan. Gitu. Oh, memungkinkan potensi daerah Tulungagung itu juga ada perikanan dan kelautan. Selain wisatanya juga, selain wisata itu wisata laut. Ya kan, tapi kalau bicara mengenai wisata kuliner kayak nggak ada kalau wisata kuliner itu di peta itu. Meski mungkin Tulungagung terkenal ayam lodohnya gitu ya, tapi kayaknya nggak ada di peta itu. Oke. Oh, baik di Mbak Dwi ya, speakernya dimatikan dulu ya. Oke, baik. Nah ini sudah. Oh ya baik. Tapi ada mungkin suara TV rumahnya Mbak Dwi masuk di sini karena masuk. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dwi. Terima kasih yang lain juga mengingatkan, sama-sama mengingatkan. Terus berikutnya juga kalau tadi dikatakan bahwa ukuran luas dan jarak di muka bumi ya memungkinkan kita bisa memperkirakan. Saya dari Surabaya, gitu ya. Surabaya ke Medion itu berapa kilo, itu bisa kita baca dari peta tersebut. Saya ke Banyuwangi berapa kilo, saya ke Tulungagung berapa kilo, itu bisa dilihat dari petanya juga. Ya kan? Kalau ini Mbak, ada lagi yang dari luar Jawa Timur, ini siapa nih? Dari tadi saya bicara Jawa Timur, nanti yang lain cemburu ini. Yang dari luar Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, atau dari Sumatera, dari Kalimantan. Oh, Mbak Santi Putri dari Jawa Barat misalnya gitu. Jawa Barat mana ini Mbak Santi? Tadi Mbak Tia Mozang itu kalau namanya Mozang biasanya ini Mozang Jabar ini ya. Mbak Siti Aminah tadi. Mbak kali ini Putri juga Jawa Barat. Baik, Jawa Barat mana juga nih Mbak kali ini? Kita bisa ukur kira-kira. Mbak kali ini Putri di Subang. Mbak Santi Majalengka.
yang mau jadi tempat pembangunan bandara nanti. Baik, alhamdulillah. Nah ini kalau memang nanti Majalengka itu dibangun bandara udara, maka nanti ada perubahan gambar peta. Seenggaknya ada tambahan simbolnya di situ. Tambahan simbol yaitu simbol pesawat yang memungkinkan simbol pesawat itu berarti di kota itu ada bandara udara. Ya. Subang gitu ya. Subang ini saya belum pernah kalau di Subang. Majalengka masih ya, sama sekali ya. Sehingga saya nggak bisa menggambarkan Subang ini apa saja potensi-potensinya. Baik, kalau di Bandung misalnya, kalau yang saya pernah 3 bulan di Bandung gitu. Nah, Bandung ini kan ada Bandung yang dia itu Bandung Kodia, ada Bandung yang kabupaten gitu. Nah, ini juga akan di dalam peta biasanya digambarkan juga kira-kira ini masuk wilayah Kodia Bandung yang mana, wilayah Kabupaten Bandung yang mana. Silakan Mbak Cika kalau mau bantu nenek dulu, monggo. Semoga cepat selesai urusan dengan neneknya ya. Bisa kembali lagi ke kelas. Baik, saya lanjut lagi. Ambil contoh tadi misalkan di Bandung gitu ya. Bandung ada kabupaten, ada yang dia itu Kodia. Misalkan masa ada pertanyaan, Bandung itu kan daerah dataran tinggi. Oke, silakan Mbak Karini Putri. Kalau mau ngasih minum dulu ke akongnya, silakan. Nanti segera kembali ya. Terus kalau ada yang mengatakan loh, dataran tinggi Bandung itu kok bisa banjir gitu ya. Nah, Bandung berarti kan menunjukkan Bandung itu ada yang tempatnya tinggi, ada tempat yang rendah gitu. Nah, ini juga biasanya tampak pada peta. Oke. Terus berikutnya fungsi peta yang lain. Fungsi peta yang lain dikatakan di sini adalah menyimpan dan mengkomunikasikan informasi ruang. Maksudnya apa? Menyimpan dan mengkomunikasikan informasi ruang itu menunjukkan bahwasanya di dalam peta itu ya bisa diartikan punya beberapa informasi yang terkait dengan, terutama kalau ini kita bicara mengenai peta kota ya, peta kota. Kalau peta provinsi mungkin informasi ruang tidak terlalu banyak. Peta kota deh, mau kota Majalengka, mau kota Subang, mau kota Ponorogo, mau kota Banyuwangi, Madiun, Tulungagung dan sebagainya, itu kalau kita lihat ke peta kota kita masing-masing itu baru kelihatan. Misalkan saya ambil contoh, misalkan saya mohon maaf karena saya nggak menguasai kota yang lain, saya memberikan contoh kota yang Surabaya, kota saya sendiri ya. Misalkan kalau di kota Surabaya, kalau kita datang ke kota Surabaya, lantas kita punya petanya kota Surabaya, maka kita akan bisa mengetahui kira-kira di manakah letak dari Taman Bungkul itu sebagai ruang terbuka dari kota Surabaya, itu bisa kita cermati, bisa kita pastikan melalui peta kota tersebut. Manakah misalkan kalau di kota Surabaya, bagi yang mungkin pernah ke Surabaya mau ke Tanjung Perak gitu. Nah, lokasi ruang maksudnya ruang itu kawasan pelabuhannya di mana, itu akan bisa kita jumpai di dalam peta. Baik, terus saya lanjutkan lagi ke yang lain. Membantu suatu pekerjaan. Membantu suatu pekerjaan maksudnya apa di sini? Kalau kita lihat membantu suatu pekerjaan itu ya memang kadang-kala di dalam ilmu ini ya kartologi tadi itu pekerjaan-pekerjaan biasanya yang terkait dengan ilmu ukur bumi. Oke, Mbak Ayu pernah 3 bulan, maksudnya 3 bulan apa nih Mbak? Mbak Ayu 3 bulan di Surabaya, luar biasa. Alhamdulillah, berarti sudah kenal banyak nih di Surabaya ya. Asalkan jangan sampai ketularan boneknya Mbak ya. Kalau ketularan bonek nanti jadinya kurang baik. Baik, membantu satu pekerjaan biasanya ini orang-orang yang dia itu pekerjaannya terkait dengan ilmu ukur bumi.
Kalau terkait dengan ilmu ukur bumi, itu baru kita akan bisa mengetahui fungsi dari peta itu menunjang pekerjaan kita. Satu. Lantas yang kedua, membantu suatu pekerjaan. Kira-kira pekerjaan apa lagi ya yang sangat membutuhkan peta selain orang-orang yang pekerjaannya ilmu. Oke, sopir, Mbak Dwi, Mbak Santi Putri menjawab, Mbak, menghemat waktu. Maksudnya gimana menghemat waktu, Mbak? Mbak Waryanti mau jawab juga? Pemandu wisata, baik, Mbak Waryanti menjawab pemandu wisata. Itu juga butuh peta. Oh, membantu, ya. Maksudnya Mbak Santi tadi jadi nggak perlu kesasar lah. Nggak, maksudnya pekerjaannya, ini profesi ya, profesi. Lebih. Kalau tadi menjawab pemandu wisata, betul. Itu berarti menunjukkan bahwasanya profesi pemandu wisata itu sangat terkait dengan peta. Supir tadi juga jawab supir ya, apalagi ini ditambahkan lagi supir taksi. Oke, silakan Mbak Santi Putri menjawab supir taksi. Pilot, oke, baik. Penjelajah, sebentar. Penjelajah itu pekerjaan apa ya? Ini Mbak Waryanti menjawab penjelajah. Itu hobi atau pekerjaan? Astronot, astronot. Mbak Waryanti jawab hobi ya. Astronot ini Mbak Tia Mozan Banjar. Saya tanya lagi Mbak, pendaki gunung itu juga masuk ke hobi nanti? Kan nggak ada ya orang kerjanya mendaki gunung atau profesinya pendaki gunung, nggak ada kan? Tapi kalau hobi mendaki gunung, ya itu pasti butuh peta. Oke, betul. Bagi pendaki gunung itu adalah hobi, lebih mengarah kepada hobi atau aktivitas, belum masuk kepada pekerjaan. Kalau tadi ada yang mengatakan astronot, Pak, kalau pesawat kok nggak pakai peta ya? Ini Mbak Tia nih, ini lucu juga nih Mbak Tia nih. Pesawat kok nggak pakai peta? Ya ngapain pakai peta? Orang kan sudah tahu sawahnya ya nggak pakai peta lah. Nah, kalau sawahnya sendiri ngapain pakai peta ya? Kecuali, nah nanti ada lagi Mbak Tia Mozang itu kalau kita mau melakukan aktivitas pemetaan, beda lagi. Kalau ada aktivitas pemetaan, ya itu beda lagi nanti. Sawah pun juga butuh dipetakan. Ya. Bikin petanya kan dari atas Mbak Tia. Oke. Ini sudah dibantu sama Mbak Waryanti jawabannya. Yang tadi masih saya sempat lupa tadi. Siapa yang jawab astronot tadi ya? Saya mau kejar lagi nih. Kenapa kok pekerjaan astronot itu butuh peta? Oh, Mbak Tia Mozang ya. Silakan Mbak. Dijelaskan kenapa astronot kok butuh peta? Padahal astronot itu kan kerjaannya dia itu melalang buana di luar angkasa. Kenapa kok butuh peta? Butuh peta karena untuk menunjukkan arah. Oke. Harus kita bisa pisahkan antara peta dengan kompas. Karena di angkasa banyak planet, baik. Di angkasa banyak planet tata surya gitu ya. Artinya biar gak kesasar ke planet Venus, planet Neptunus gitu Pak ya. Ya, oke dah. Ini kayaknya ngawasin nih Mbak Tia nih. Oke, tapi tidak apa-apa lah, itu sudah saya benarkan. Nah, kalau penunjuk arah, ya tadi sudah dibantu jawab juga Mbak Tia namanya pakai kompas nih ini. Kompas dengan peta mereka berbeda. Bentuknya ya, tapi secara fungsi mereka ada kesamaan ya, mereka ada kesamaan. Kalau kita ingin tahu seluruh wilayah itu nggak cukup dengan kompas, tapi kalau kita ingin tahu arah kemana, utara, barat, timur, selatan, itu nggak cukup dengan peta, tapi dengan kompas. Sehingga kompas dengan peta itu adalah saya katakan sebagai barang-barang komplementer. Apa barang-barang komplementer itu? Yaitu barang-barang yang saling melengkapi satu sama lain. Nah,
Ya, pelengkap, betul Mbak Dwi Mariunianto menjawab komplementer, itu adalah pelengkap, luar biasa ya. Silakan Mbak Ayu, mau izin bentar kasih obat, silakan. Apa perbedaan kompas, peta, dan global? Ini jawaban pertanyaannya dari Mbak Tia Mauzang. Tadi sempat saya jawab sedikit, oke, tapi saya lemparkan lagi ke panjenengan semuanya. Siapa yang mau jawab dulu sebelum saya kasih jawabannya? Selamat datang lagi Mbak Cika yang sudah gabung lagi di sini. Ada yang mau jawab? Ini pertanyaan dari Mbak Tia Mozang Banjar. Apa perbedaan kompas, peta, dan global? Ada yang mau jawab? Mbak Tia tadi menanyakan mengenai apa perbedaan kompas, peta, dan global. Silakan siapa yang mau jawab? Mbak Piramaya mau jawab? Mbak Santi ini menjawab kompas selalu pakai jarum, peta berupa selebaran atau dibukukan, global yang bentuknya bulat. Oke. Ada lagi yang mau jawab yang lain? Oh, Mbak Tira Maya menjawab, Pak kelihatan orangnya. Oke, silakan biar tahu semuanya wajah saya. Biar enggak, kalau ketemu di jalan biar saya disapa. Ada lagi yang mau jawab? Baik, sambil menunggu jawaban yang lain, saya coba untuk menambahkan tadi yang sudah dijawab oleh Mbak Santi Putri. Kalau kita cermati dari pengertiannya, definisinya, ya, definisi dari kompas itu ada perbedaan dengan yang namanya peta tadi. Kalau peta tadi kan gambaran konvensional tentang suatu lokasi atau wilayah. Ini Mbak Warianti juga menjawab tadi. Kompas penunjuk arah timur, barat, selatan, utara. Peta penunjuk arah yang berbentuk kertas. Oke. Mungkin kan nggak ada kompas yang dia itu dalam bentuk kertas. Siapa yang bisa jawab? Ada nggak kompas dalam bentuk kertas? Ini jawaban Mbak Cika. Global adalah gambaran bumi dalam. Mbak Santi jawab nggak ada Pak. Oke. Sebenarnya ada kompas dalam bentuk kertas itu ya. Kalau Mbak Santi tahu yang namanya koran kompas. Nah, koran kompas itu bisa diartikan kompas berbentuk kertas, tapi bukan makna sebenarnya ya. Kompas yang dalam artian koran itu bukan makna sebenarnya sebagai kompas. Ya, Mbak, itu cuma gambaran. Baik. Tadi siapa yang sebelum Mbak Santi dan jawab ini Mbak Dwi tadi ya. Arah barat timur, kalau peta penunjuk arah secara keseluruhan bukan hanya arah tapi tempat juga yang berbentuk lembaran, sedangkan globus seperti peta tapi berbentuk bola. Oke, baik. Ini jawaban-jawaban Anda semuanya saya benarkan semuanya karena memang itulah faktanya. Terkait dengan kompas, memang fungsi utamanya dia itu lebih mengarah kepada penunjuk arah. Arah apa? Arah mata angin. Ya, bahasanya adalah arah mata angin. Ya, tadi kalau ada yang menjawab mengenai apa tuh? Utara, selatan, barat, timur, itu menunjukkan bahwasanya yang namanya apa ini?
itu lebih tepat memang fungsinya sebagai penunjuk arah tadi. Sedangkan kalau untuk yang dikatakan di sini dengan peta itu gambaran. Kurang tepat kalau dikatakan sebagai penunjuk arah, tapi gambaran untuk mengetahui suatu lokasi, ya, ada di posisi yang mana. Sedangkan global memang itu ya bagian dari peta juga yang lebih banyak pada gambaran yang terkait dengan keseluruhan dari permukaan peta bumi. Itu ya. Oke, terus ya. Terus kalau kita lanjutkan lagi, misalkan membantu dalam pembuatan desain. Membantu dalam pembuatan desain ini juga kalau kita cermati, peta itu juga bisa dipakai untuk membantu pembuatan desain terkait dengan biasanya untuk orang-orang yang memang mau mendesain sesuatu, itu ya juga bisa melalui peta. Ini saya juga ditemani sama pendahulu saya nih, yaitu Pak Sofyan. Selamat datang Pak Sofyan. Ini Pak Sofyan ini supervisor saya. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam pembuatan desain, yaitu membantu dalam pembuatan desain itu diartikan bahwasanya ukuran dari peta itu akan memudahkan seseorang membuat suatu desain atau rancangan lokasi. Nah, ambil contoh gini, kira-kira sudah pernah ada nggak yang di sini yang belum pernah sama sekali mendapatkan undangan nikah? Siapa yang hadir di sini yang belum pernah dapat undangan nikah? Saya yakin semuanya sudah ya. Pernah lah, oke, baik, pernah. Baik pernah dapat undangan menikah dan sudah menikah pas ini ya. Nah, rata-rata sekarang kalau orang itu mau mengundang mengundang ke dalam pernikahan, proses pernikahannya itu mungkin ada di satu gedung atau di rumah misalnya itu. Nah, ini biasanya mereka menyisipkan apa di dalam undangan tersebut agar orang yang diundang itu bisa hadir. Wah, Mbak Tia Moza mau ngasih undangan saya nih. Undangan apa nih, Mbak? Undangan ulang tahun, undangan makan bersama, undangan nikah, atau undangan-undangan yang lain, apa undangan berangkat haji? Saya lanjutkan lagi. Ya, kira-kira selama ini kalau di dalam undangan nikah itu disisipkan selembar kertas agar pihak yang diundang itu tidak kebingungan mencari lokasi. Betul, Mbak Ayu Anggitasari menjawab peta alamat, betul. Denah, oke, betul juga. Denah, peta alamat, kan? Itu semua juga bisa diartikan sebagai peta. Nah, artinya apa? Kalau kita lihat kan berarti denah atau peta alamat tadi kan memang bentuknya kan sederhana, seperti desain, ya kan? Jarak yang begitu jauhnya itu bisa kita gambarkan sangat sederhana dan mudah untuk kita bisa baca melalui denah atau peta alamat yang disisipkan oleh orang mengundang nikahan itu ke dalam surat undangan pernikahan. Itulah yang dikatakan bahwasanya peta itu membantu dalam pembuatan desain. Oke, saya masuk ke slide berikutnya di sini. Mohon maaf, ini tadi saya sudah memasukkan YouTube video, tapi kok belum nampak di sini ya. Terus yang berikutnya juga membantu analisis data spasial. Nah, ada yang tahu istilah apa itu spasial?
Ini seperti ini. Kalau kita lihat fungsi yang ke-8 itu adalah membantu analisis data spasial. Silakan, ada yang tahu istilah spasial itu apa? Monggo, ada yang mau jawab? Atau mau dicari pengertiannya di mana lainnya? Silakan, ada yang mau jawab? Spasial itu apa artinya? Ini yang sudah mulai akan menjawab siapa ini? Jadi kok ada yang mau ngetik ini? Mbak Waryanti. Silakan Mbak Waryanti mau jawab apa artinya spasial? Oke, spasial data yang memiliki referensi ruang kebumian. Wah, ini apa tuh? Bahasanya Mbak Waryanti cukup. Data yang memiliki referensi keruangan kebumian. Oke, hampir sama. Ada lagi siapa jawab ini? Data yang memiliki referensi ruang kebumian atau georeference, di mana berbagai. Oh, sudah tidak kelihatan. Jawaban dari Pak Santi Putri. Di mana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit. Oke, baik. Ini cepat-cepatan semua nih menjawabnya. Luar biasa ini. Mbak Santi, Mbak Cika, dan juga tadi Mbak Waryanti yang sudah memberikan jawaban. Terima kasih. Itu menunjukkan analisis data ya Pak yang ditanyakan. Bukan, yang ditanyakan adalah spasial Mbak Tia Mauzan. Yang ditanyakan adalah terkait dengan apa arti dari spasial atau data spasial. Tadi ada beberapa yang sudah menjawab, atau Mbak Tia juga mau jawab, silakan. Jadi yang sudah menjawab Mbak Waryanti, Mbak Cika, dan Mbak Ayu ya. Data yang memiliki referensi ruang kebumian, georeference, di mana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial. Oke. Spasial itu memang kalau tadi memang jawaban panjangnya, tapi secara sederhana. Kadang-kadang juga kalau jenengan menjawab data apa itu jangan jawaban panjang itu pasti juga masih bingung, ya kan? Data yang memiliki referensi ruang kebumian, di mana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial, pasti juga masih bingung, kan? Padahal jawabannya sendiri itu. Gampangnya gini, spasial itu adalah diartikan sebagai lokasi, sebaran lokasi. Oke, Mbak Cika jawab ruang atau tempat, baik. Betul juga, ya kan? Spasial itu memang diartikan juga bisa diartikan sebagai ruang atau tempat, atau yang lebih tepatnya lagi adalah sebaran lokasi dalam posisi tertentu. Misalkan apa? Misalkan saya mau tanya, di kota tempat Anda bekerja sekarang itu adakah toko 7-Eleven? Atau Sevel, biasanya orang-orang menyebut dengan Sevel. Oke, Mbak Waryanti ada, ada semua ya, Mbak Cika, Mbak Tia, Mojang, Mbak Santi jawab juga ada. Oke, ya memang hampir semua kota Taiwan ini, Mbak Dwi juga ada. Hampir semua kota di Taiwan ini juga ada 7-Eleven, ya kan? Nah, tersebar di mana saja 7-Eleven itu? Misalkan kalau di kota Taoyuan itu ada berapa banyak, di posisi mana saja. Nah, itulah sebaran lokasi dari satu perusahaan itu dikatakan bahwasanya inilah data spasial. Di Tainan City ada berapa? 11. Di mana saja? Di lokasinya itu. Mungkin di distrik ini, distrik itu, jalan ini, jalan itu. Mau di Taoyuan, mau di mana lagi? Taipei, mau di kota mana lagi di Taiwan. Itu kalau kita cermati 7-Eleven pasti mereka punya data spasial di masing-masing outlet atau masing-masing cabang 7-Eleven di setiap kota di Taiwan. Kalau di Indonesia apa? Kira-kira yang sama seperti 7 atau 7-Eleven yang memiliki sebaran lokasi banyak. Alfamart, oke, Indomaret, supermarket, Indomaret, oke.
Kalau supermarket, ya namanya memang harus diperjelas nanti. Supermarketnya supermarket apa? Family Mart, oke. Family Mart itu sudah banyak nggak ya di Indonesia ya? Kok kayaknya masih sedikit dibandingkan Indomaret ataupun Alfamart itu ya. Mungkin kayak Carrefour, mungkin kayak Giant, mungkin kayak Hypermart, apalagi kalau di Indonesia. Nah itu pasti toko-toko soran itu mereka punya data spasial, data lokasi sebaran cabang perusahaan atau cabang toko yang mereka miliki. Data itu lengkap, data lokasi, ya kan, terus jarak tempuhnya, terus pakai transportasi apa yang bisa ditempuh ke lokasi, itu namanya data spasial. Sama kayak ini, Mbak. Kalau sempat masuk ke Google Map-nya tablet, gadget ataupun yang lain, ataupun di komputer, ya, kalau di Google Map itu pasti nanti kalau kita ketikkan dari lokasi A ke lokasi B, itu pasti ada pilihan. Kira-kira nanti kalau jalan kaki itu butuh waktu berapa jam, kalau naik bis itu butuh waktu berapa jam, kalau naik sepeda butuh berapa jam. Nah ini jarak tempuh dan lama tempuh itu juga bisa diartikan sebagai data spasial. Inilah fungsi peta. Baik, sebelum saya masuk ke slide berikutnya, fungsi peta, mungkin ada yang mau ditanyakan di sini dari yang hadir, Mbak Dwi, Mbak Waryanti, Mbak Ayu, Mbak Cika, Mbak Tia Mojang, Mbak Karini, Mbak Santi, Mbak Nukma, Mbak Tiramaya, ada yang mau tanyakan? Kalau belum ada, jelas semuanya? Atau ada yang butuh diperjelas lagi dari 8 fungsi peta? Ada yang mau tanyakan? Ini yang lagi ngetik Mbak Tia Mojang Banjar. Oke, baik, paham, Mbak Santi paham, Mbak Tia Mojang jelas. Oke, alhamdulillah. Kalau kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Ya, ini untuk macam-macamnya peta. Ya, macam-macamnya peta berdasarkan jenisnya. Itu kalau kita lihat di sini. Yang pertama, kalau macam peta berdasar jenisnya, ada peta foto. Maksudnya apa ini? Ya, kalau dari pengertian ini kan adalah peta yang dihasilkan dari mozaik foto udara. Ada yang tahu istilah mozaik? Ya, mozaik itu bisa diartikan dari apa tuh? Pecahan-pecahan gitu ya. Kalau diartikan secara harfiah, mozaik itu diartikan sebagai pecahan. Tapi kalau itu bicara mengenai peta, maka peta yang biasanya dari mozaik foto udara, ya berarti kan kalau kita motret dari udara atau motret sesuatu itu kan nggak bisa utuh semuanya. Nah itu baru akan bisa kita miliki gambaran utuh kalau disatukan. Nah sesuatu yang disatukan menjadi satu gambaran utuh. Nah satu-satu tadi itu adalah namanya mozaik. Mozaik foto udara, berarti kan dia itu dari beberapa lembar foto udara. Terus jenis yang berikutnya itu ada yang namanya peta garis. Peta yang menyajikan detail alam dan buatan manusia dalam bentuk garis, titik, dan luasan. Ya, ini yang sering kali kalau kita lihat peta garis ini, peta yang menyajikan detail alam dan buatan manusia dalam bentuk garis, titik, dan luasan, itu yang paling banyak dipergunakan oleh orang sekarang ini.
kan? Kalau ada nama yang kedua, macam peta yang didasarkan pada skalanya, itu ada peta yang pertama adalah peta kadaster. Skala apa itu? Misalkan kalau di sini per 100 kilonya itu sama dengan 1 cm. Ini ya. Nih, kalau dikatakan di sini ada 100, maksudnya misalkan 100 km itu diskalakan dengan 1 cm kalau di dalam kertas. 5000 mil satuan jarak juga itu mungkin diartikan diskalakan di sini dengan 1 cm juga. Kita lihat lagi yang kedua, peta skala besar. Kalau peta kadaster tadi skalanya dari 1 sampai 5000 ya. 1 sampai 5000 itu ya nanti tinggal di skalakan dengan 1 cm atau mungkin 1 mm. Tapi kalau peta skala besar ya, itu antara 5000 ke atas atau lebih besar daripada yang kadaster tadi sampai dengan 250.000. Maksudnya apa? Berarti dengan peta skala besar ini jauh lebih besar lagi. Misalkan ini kalau tadi peta kadaster ya, ini biasanya ukuran-ukuran untuk peta satu provinsi ya, satu provinsi atau mungkin antar provinsi. Tapi kalau peta skala besar itu dia bisa sudah negara ya kan, 250.000 meter ya, atau 250.000 ya kan, kilometer gitu. Itu kan juga sudah masuk ke negara. Peta skala sedang itu skalanya antara 250.000, tergantung ini ya, apakah dia itu mau meter atau kilometer, sampai dengan 500.000. Tapi memang seringkali kalau ini bicara mengenai kalau sudah 250.000 itu maksudnya 250.000 meter. Kalau 250.000 meter itu sama dengan berapa kilometer? 1 kilo itu berapa meter, Pak? 1 kilometer berapa meter? Ada yang tahu? Masih ingat? Pelajaran sederhana dari matematika? Baik, Mbak Dwi sudah menjawab, betul. Ya. Mbak Tira Maya juga sudah jawab, 1000. Oke, benar semuanya. Berarti ini sering jalan-jalan juga semuanya. 1 kilo sama dengan 1000 meter. Ya, kalau tadi dikatakan sini peta skala sedang 1:250.000, itu tentunya 250.000 ini adalah 250.000 meter. Berarti per 250 kilonya, jadi kalau dikatakan 250.000 meter sama dengan 250 kilo, berarti per 250 kilo itu diskalakan dengan 1 cm misalkan, sama dengan sampai dengan 1:500.000 meter. Kalau itu meter berarti kan 1:500 km. Ya, ini peta skala sedang. Lantas juga kalau kita cermati ada peta skala kecil yang dia 1:500.000 sama dengan 1:1 juta gitu ya. Dan lebih besar lagi nanti sampai peta geografis. Ini yang sering kali dipakai juga, lebih dari 1 juta. 1:1 juta. Baik. Nah, terkait dengan macam-macam peta ini, dari yang tadi jenis ya dan skala, masih ingat kalau saya mau review lagi tadi yang macamnya peta berdasarkan jenis itu ada jenis apa aja? Masih ingat? Silakan jawab. Ini kan tadi berdasarkan skala ada 5 macam: peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, peta geografis. Tapi kalau yang tadi yang sebelumnya, di slide sebelumnya, macam peta berdasarkan pada jenisnya, ada yang masih ingat? Coba sambil review.
karena waktunya tinggal 4 menit. Peta foto, ortofoto. Oke, ada lagi yang lain? Macamnya peta. Mbak Santi sudah jawab peta foto. Mbak Tira Maya menjawab orto peta. Ya, Mbak Santi sudah betul peta foto. Mbak Tira Maya mengatakan orto foto, yaitu sama dengan peta foto. Kurang satu lagi, jadi ada 2 jenis macamnya peta berdasarkan pada jenis. Itu ada 2. Sudah betul Mbak Santi maupun Mbak Tira, peta foto, orto foto sama. Kurang satu. Ada lagi yang ingat? Selain peta foto atau ortofoto, peta apalagi namanya yang didasarkan pada jenisnya? Gak ada yang ingat? Mbak Santi Putri mau jawab lagi? Mbak Tia Mauzan? Perasaan cuma 1. Ada 2. Peta topografi. Mbak Tia Mauzan menjawab peta topografi. Ya, ini belum ada nama peta topografi kalau tidak sama pada jenisnya. Mbak Santi tadi merasa masih cuma 1. Oke, saya buka lagi biar ingat. Ya. Atau mau jawab ini Mbak Tia? Mau ngetik ini. Macam peta, kalau didasarkan pada jenisnya itu ada 2. Tadi sudah betul, peta foto dan ada kok di Google. Ya nggak ada lah. Bukan mozaik. Mozaik itu pengertian dari peta foto, Mbak. Tapi sudah bagus, sudah ingat ada istilah mozaik. Saya buka lagi. Yakin nggak ada yang bisa jawab? Kurang 1 loh. Peta foto dan peta umum. Ini yang benar ya. Mbak Ayu menjawab peta umum kurang tepat. Nih, kalau macamnya peta didasarkan jenis itu ada 2, yaitu peta foto dan peta garis. Oke, sebelum saya akhiri kurang 2 menit, saya mau tanya lagi mengenai definisi peta. Tadi yang sudah kita bahas di slide yang pertama. Ada yang mau jawab? Definisi peta. Kembali lagi ke slide yang pertama. Saya mau review lagi. Definisi peta itu apa? Sebelum kelasnya berakhir, tinggal 1 menit. Gambaran lokasi yang ada di bumi. Oke, Orianti menjawab gambaran lokasi yang ada di bumi. Gambaran konvensional itu lebih tepat lagi, dari permukaan bumi. Gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil, lebih detail lagi. Jawaban Mbak Santi Putri mendekati benar, mendekati jawaban yang paling benar. Ada mau yang menambahkan selain jawaban dari Pak Santi Putri? Jadi Pak Santi Putri sudah jawab gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil. Masih kurang lengkap ini. Sudah betul tapi kurang lengkap. Ada yang belum tersampaikan di sini. Gambaran permukaan bumi yang digambar pada permukaan datar dan diperkecil. Ini Mbak Tia Mauzan. Oke, Mbak Santi melengkapi, betul. Sebagian penampakan. Oke, baik. Ini kelasnya sudah tutup. Sampai ketemu berikutnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.